panas Refli Harun tentang pengacara Jokowi soal suap. Dari dulu zaman Soeharto, zaman sekarang kita tidak bisa yang namanya pure penegakan hukum itu nggak bisa. Kita harus melengkapi dengan elemen-elemen lain. Kalau kita mau jujur ya, yang namanya proses persidangan itu atau proses penegakan hukum itu di dalam sebuah negeri yang masih korup persidangannya atau penegakan hukumnya, itu dua saja. Menggunakan power atau menggunakan public opinion. Kan itu. Tapi yang ketiga yang nggak enaknya, menggunakan sarana suap menyuap begitu. Nah itu adalah realitas hukum kita yang kita memang harus tegakkan bersama. Ini saya tanya nih misalnya kepada lawyer-lawyer ini ya, Anda pernah nyuap nggak gitu? Kalau saya dikatakan kepada saya nggak pernah. Wallahi, demi Allah. Tapi berani nggak dia bersumpah bahwa dia tidak pernah menyuap? Menyuap siapa aja? Polisi, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Itu sendiri realitas yang kita harus pahami. Oke, kita karena ini kasus politik tingkat tinggi, memang nggak ada uang misalnya untuk gelar perkara khusus. Mana ada? Kita harus nyetor uang dan lain sebagainya. Tetapi mereka-mereka yang tidak memiliki cantolan opini publik dan lain sebagainya, itu harus membiayai semua. Tahap demi tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Boy tahu itu. Harus dibiayai, bayangkan. Saya melaporkan sesuatu misalnya. Kalau enggak kita kotak-katik, enggak juga ditindaklanjuti. Misalnya, ya katakanlah di penipuan misalnya. Tapi daripada kita keluar uang ya lebih baik ya sudahlah kita relakan aja uang yang sudah hilang daripada kita lapor-lapor melulu tapi kemudian tidak ditindaklanjuti juga. Jadi itu adalah realitas kita yang kita harus pahami. Jadi kalau misalnya ada Bang Fikar sampai sekarang usia 69 tahun masih bilang, Anda harus Anda harus pra-peradilan. Kayaknya baca dulu disertasi yang Pak Didit Wijayanto tentang pra-peradilan, di mana itu bukan success story, itu sad story. Dan kalau kita lihat misalnya pra-peradilan terakhir, kalau Anda tidak punya cantolan pada kekuasaan, kalah Anda. Tapi coba Anda punya cantolan kekuasaan. Saya frankly speaking, karena ini sudah menjadi fakta publik, Budi Gunawan menang. Walaupun tidak ada penetapan tersangka di dalam KUHP yang lama. Siapa lagi yang menang? Itu ada pamannya, orang yang berkuasa, pengusaha. Menang walaupun dia runaway di tempat yang lain jadi DPO. Menang dia. Tapi Tom Lembong sampai kemudian Prabowo turun memberikan abolisi. Baru kemudian dia bebas. Mulai dari peradilan, sidang dan lain sebagainya. Nah kita nggak tahu spekulasinya dengan Nadiem Makarim misalnya. Itu juga terjadi. Jadi hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari kita.